Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul Trah Subroto dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini saya ingin menjelaskan kepada anak-anak saya dan cucu-cucu saya mengenai sejarah kehidupan saya mulai dari lahir sampai dengan saat ini, yang mudah-mudahan nanti dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ingatan saya masih bagus, sehingga paling tidak titik-titik yang penting dalam kehidupan saya bisa ceritakan kepada anak cucu saya, supaya jangan sampai berita yang diterima mengenai saya itu tidak benar, hanya hoax. Yang benar adalah apa yang saya sampaikan. Jadi saya ini adalah namanya Subroto. Lahir Kemis Wage. Kemis Wage itu jumlahnya kalau untuk ukuran bahasa Jawa itu 12. 8 tambah 4. Kalau yang paling bagus itu Setupaing. Setupaing itu 9 sama 9. Jadi 18. Itu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu Setupaing itu lahirnya. Kalau Bapak Kemis Wage, tanggal 21 April tahun 1949. Merupakan putra kedua dari pasangan Bapak Kusdi Martohardjowiratmo dan Ibu Umi Indiah Martohardjowiratmo. Adapun saudara-saudara saya ada 8, saya nomor 2, kakak saya nomor 1, dan bernama Sugiarto. Adik-adik saya berjumlah 6. Yang paling unik di keluarga saya adalah dari 8 bersaudara, hanya satu-satunya putri yang ada, yaitu Suprawesti. Namanya itu Suprawesti, tapi panggilannya lebih terkenal dengan Bunuk. Baik, saya lahir, tadi saya sampaikan 1949 di Panggang. Di Panggang. Bukan dipanggang dimasak, tetapi di kotanya memang kecamatannya Panggang. Kemudian lahir dari 8 saudara saya ini, 7 itu lahir semuanya hanya bantuan dukun bayi. Dari mulai kakak saya sampai dengan adik saya yang nomor 7, itu semua hamilnya ibu dibantu kelahirannya oleh dukun bayi. Ya. Satu-satunya adik yang lahir di bidan, yaitu hanya adik saya yang nomor 8, Om Sunu Hadi ya, yang lahir di Yudonagaran, di klinik bersalin Ibu Sus, Kidul Dalan saka wetan itu, kiri jalan, depannya toko-toko topi. Kemudian pada saat saya lahir, kondisi daripada orang tua saya, yaitu Simbah Martohardjowiratmo, dan ekonominya cukup baik. Ya, ekonominya cukup baik karena rumah sudah ada, kemudian pekarangan-pekarangan yang lain juga sudah ada. Jadi memang kondisinya sudah dibilang kalau untuk selevel di kampung itu cukup, sehingga kehidupannya boleh dikatakan
tidak menengah ke bawah tapi sudah menengah ke atas. Nah, pada waktu kecil saya ini disekolahkan di depan rumah. Jadi di Panggang itu ada kecamatan, kemudian seberang kecamatan itu ada sekolahan. Nah, di belakang sekolahan itu adalah rumah bapak saya, Bapak Marto Harjo Wiratno. Saya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6,5 istilah saya. Karena pada waktu itu pertengahan kelas 6 itu saya dipindah oleh Bapak karena Bapak pindah ke SD Gading di Yogyakarta. Dan waktu itu saya sudah dapat nomor ujian itu. Untuk ujian SD kelas 6 itu saya sudah dapat nomor ujian. Nomornya J4116. Masih hafal Bapak. Dapat nomor ujian di sana. Kemudian Bapak pindah. Pada waktu Bapak pindah, umur Om Madi itu masih bayi. Dan kemudian sebagian daripada hartanya Simbah untuk ngontrak di Ngadinegara, MD 740. Mantri Jeron, MD 740. Pojokan dalem Ngadinegara. Pojokan dalem Ngadinegara. Di situ kontraknya 2 tahun, tetapi sebelum 2 tahun sudah meninggalkan kontrakan karena Bapak ingin segera membangun tanah yang beli di Sitokabul ini. Nah, pengalaman saya waktu kecil di SD ini memang ya saya tidak sombong, tetapi karena Bapak ini termasuk guru, kemudian putra-putranya ya istilahnya normal-normal, maka di dalam kelas saya itu kalau tidak ranking 1 ya ranking 2, ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2. Tetapi siswanya lebih dari 30, bukan cuma 2 siswa ya. Nanti dikira ranking 1, 2 karena jumlahnya 2. Jadi kalau nggak ranking 1 ya ranking 2, bukan. Tuh, jadi ranking 1 sampai 2. Dan kebiasaan saya waktu kecil kalau hari Sabtu sore, Sabtu habis sekolah, kalau habis sekolah itu saya langsung pergi ke tempat Simbah yang ada di Nglurah. Jadi bapak ibunya, bapak paling sering itu ke Nglurah, kemudian nginap di sana, kemudian nanti Minggu sore pulang jalan kaki itu dari Panggang sampai Nglurah tempatnya Simbah itu jalan kaki. Kalau tidak ya ke tempatnya Wosuro itu dekatnya Simbah sana. Tapi karena saya lebih dekat dengan Simbah, saya ke tempat Simbah. Dan satu-satunya cucu yang paling sering mengunjungi Simbah itu adalah saya. Karena kalau pas hari libur saya lihat yang ada di situ ya cuman saya. Jadi kalau Simbah Kakung itu dahar itu meja makannya itu dekat dengan pawon, dekat masak itu, ya, dekat pawon. Kemudian di situ makan bersama bertiga aja, saya, Mbah Putri sama Mbah Kakung. Kemudian yang sampai sekarang saya masih sering suka minta kepada mama ini kalau saya makan garam. Jadi Simbah Kakung itu kalau makan senangnya itu ndulit garam. Dulit itu terus garam. Nah itu karena saya sering makan bersama Mbah Kakung dan Mbah Putri, maka saya juga kalau Bupono hari Sabtu itu kan jangan pedes itu. Mesti saya ndulit itu. Saya bernostalgia seolah-olah saya itu makan dengan Simbah Kakung. Kemudian kalau pulang, saya itu mesti disangoni. Dan sangune
itu lebih banyak dibandingkan dengan sangu-sangu dari cucu-cucu yang lain. Nah itu yang saya nggak tahu persis. Sangunya mesti dulu selawe duit kericik itu. Kemudian nanti sebelum sampai rumah saya beliin cucur di tempatnya Mbah yang jual Kidul Pasar itu, Kidul Pasar Panggang itu, beliin cucur makan di situ. Ya. Nah, pada waktu saya kelas 4 SD, kondisi Simbah Kakung itu gerah, udah cukup parah, diobatkan di Wonosari, kemudian kembali lagi ke Panggang, kemudian ini. Nah, saya waktu itu sedang main kasti di lapangan Panggang itu, yang dekat makam itu. Kalau kita mau ke arah makam, itu kan Kulon Pasar itu ada lapangan. Nah, itu pas main bola kasti di situ. Pak Bonya nusul. Karena Pak Bonya ini dekat sekali dengan Bapak dan mungkin juga atas perintah Bapak untuk diberitahu kalau Pak Broto Simbah Sedo. Sudah, saya langsung pulang. Kemudian melayat ke tempat Simbah di Njuruk, di tempatnya Pak D Harjo Werdoyo yang kemarin saya sampaikan Simbah itu namanya Harjo itu ya dari itu, Harjo Werdoyo, dulu sebagai lurah di sana. Itu pengalaman yang sangat menyedihkan karena saya dekat Simbah. Oleh karena itu kemarin kebetulan saya dapat rezeki, saya bilang sama Om Sumar untuk ngecat makamnya Simbah. Kemudian karena saya melihat Om Sumar ini sebagai ketua Trah Somodimejo, makanya saya memberanikan diri untuk saya mau ngecat makam Om. Gimana? Setuju? Wah, saya sangat Mas. Ya sudah. Secara kebetulan kemarin sebelum saya mulai ngecat itu, Bude Mur, adiknya Bude Nini, meninggal dunia. Secara kebetulan Om Sumar di dalam makam itu cerita-cerita bagaimana kalau ada cucu yang mau ngecat makamnya Simbah Wetan. Salah satu pengurus Trah BMW, wah bagus itu, bagus. Oke, saya bilang kalau gitu sekalian besok Om, kalau umur saya sudah 70, jadi mulai bulan April itu dimulai ngecat. Jadi memang karena bulan April umur saya sudah jatuh 72 tahun. Jadi kemarin ngecat dan saya sudah bilang sama Om Sumar, Om tolong karena ini masa pandemi, ngecatnya saya serahkan pengawasannya kepada Om Sumar. Dan ternyata dari hasil pengecetan yang kemudian sudah difoto, Bapak puas. Karena belinya catnya di Wawa, belinya cat di Wawa, yang mana catnya itu adalah untuk cat luar, jadi tahan terhadap panas, tahan terhadap jamur, dan mudah-mudahan kuat lama catnya. Jadi sekarang makamnya Simbah Kulon dan Simbah Wetan catnya baru, warnanya sama, warna resplengnya sama, coklat, warna itunya krim, warna temboknya. Itu yang kaitannya dengan SD. Kemudian waktu SD itu kalau sudah mulai bulan puasa, kan libur itu anak-anak sekolah itu, saya mainnya tidak ke tempat Simbah Kulon, tidak ke Ngelurah, tetapi saya ke Mbah Wetan, ke Palian, ke tempat bude-bude. Jadi
Di sana yang menjadi pos itu adalah tempatnya Bude Mantri, karena Bude Mantri ini kan kakaknya Mbah Putri yang tidak punya putra. Jadi saya ngeposnya di situ, kemudian kalau sudah kira-kira 1-2 hari tidur di situ, kita pindah ke Bude Kendong, Bude Karang, tempatnya bude-bude semua. Itu kita tidur di situ. Asiknya, kalau kamu tahu ya, kalau sudah selesai itu liburan, kita pamit. Biasa kan anak kecil kalau sudah pamit ke mbahnya, apa yang diharap? Sangu. Oh, sangu. Jadi disangoni mulai dari Mbah Kendong, semuanya hampir nyangoni itu. Waduh, itu senengnya bukan main. Oleh karena itu, pada waktu saya sudah bekerja di Jakarta, saya waktu sungkeman di bude-bude di Palian itu, saya memberikan uang sebagai istilahnya mundut ganten. Mundut tinggal ganten itu. Sama Pak Dev, saya kok Dek Broto kendel yo. Dek Broto kok kendel ngono Bude Kendong. Jadi saya bilang, kenapa saya berani memberikan uang kepada Bude, karena saya ingat pada waktu kecil kalau bulan puasa ke Palian saya selalu disangoni, dan kebetulan saya sekarang punya rezeki, apa salahnya? Wong ternyata juga Bude kerso. Bude itu kerso. Iya, Bude itu kerso. Wong saya mendengar kadang-kadang ada cocok-cocokan. Kowe mau ditinggali broto piro? Oh, aku semene, lho kok padha gitu ceritanya. Itu ceritanya ya, cerita dari masa kecil, karena masa kecil saya itu kalau libur hanya minggu itu ke Nglurah, tempatnya Simbah Panggang, tapi kalau liburan panjang saya ke Simbah Palian. Kemudian pada waktu kecil, karena saya tadi sudah sampaikan bahwasanya kehidupan Bapak Ibu itu ya menengah ke atas lah. Jadi kalau sudah yang namanya pengen boleh pite, pengen itu kecil, itu sudah kecil itu. Artinya Simbah juga pelihara ayam, pelihara kambing, yang nyari makannya kambing siapa? Ya saya yang mencari kambingnya sampai ya lumayan lah, karena beli itu kambing perempuan, jadi terus mana gitu. Di samping itu Simbah Panggang itu, Simbah Nglurah itu punya kawasan pekarangan yang agak rendah, agak ledok. Jadi kalau sudah musim hujan itu penuh dengan genangan air. Kalau di sana namanya menjadi danau. Jadi kumpulan air dari gunung-gunung sebelahnya, pegunungan yang sebelahnya itu mengalir ke situ semua. Lah oleh Bapak Simbah Marto Harjo Wiratmo, kalau sudah musim hujan, itu kemudian nanti dari Dinas Perikanan itu keliling ke Gunung Kidul itu, dari Wonosari ke Palian ke Panggang, dan kebetulan saudara kita itu ada yang di perikanan itu. Kemudian akhirnya pesan bibit sampai kira-kira kayak wadah kerupuk yang itu, yang gede itu, apa jenenge? Sing bukan, sing kerupuk sing zaman dulu di Panggul itu loh, bundur-bundur gitu. Itu beli sampai 3 atau ya 3 itu kemudian ditabur di danau itu. Lah asiknya itu kalau sudah musim panen. Jadi setelah musim kemarau airnya tinggal sedikit. Waduh, bukan main itu. Ikan mas, ikan mujair, ikan tawes, lele, bukan main. Kalau sudah panen, waduh. Makanya Bapak itu mulai kecil senangnya ada lele, ada itu. Karena memang dari kecil gizinya cukup. Wong kalau sudah panen lele itu hampir tidak dimakan. Tapi akhirnya disimpan oleh Simbah itu. Ditaruh di tempat bak air itu.
simpen di situ. Jadi nanti kalau cucunya datang, jupuk, gorengke gitu. Nanti sisanya digunakan untuk musim penghujan berikutnya untuk ditaburkan di situ. Sayangnya sekarang ini ada semacam lubang yang tidak ditutup, sehingga kalau musim hujan nggak bisa jadi genangan yang banyak, sehingga tidak bisa dimanfaatkan seperti sekarang ini oleh saudara kita yang sekarang memilikinya. Jadi sayang sekali itu, padahal itu panenan, waduh bukan main itu. Kalau sudah yang namanya panen itu mulutnya ikan itu plop tinggal nyidui saja sudah. Itu kalau saya perkirakan ya lebih kurang ya 1,5 ton itu panennya itu. Khusus untuk yang tawes, yang grameh. Kalau yang mujair itu modelnya nanti dikuliti, dibersihkan, kemudian dipepe. Ya, jadi yang dimakan itu ya yang bangsanya grameh, gitu. Yang lele, yang mujair, barang itu ora kersa. Nah, itu dikeringkan. Nah, itu sebagian seperti itu. Kemudian yang terkena yang saya istilahnya terngiang-ngiang itu juga kalau musim ungkrung. Makanya saya itu kalau sudah musim ungkrung sering pesan sama Pak Bakir. Tolong Pak Bakir kalau musim ungkrung saya minta 1 atau 2 kilo. Karena pada waktu kecil kelas 5, kelas 6 itu saya itu kalau sudah budal sekolah gitu, saya hanya pulang sebentar, langsung gabung dengan kawan-kawan saya yang daerah Gebang. Kawan saya banyak yang di situ. Saya bilang, aku arep golek ungkrung. Oh iya, kok tak kancani. Jadi saya itu sendiri golek ungkrung, tapi kawan saya banyak yang ngewangi. Sehingga kalau sudah pulang itu hasilnya dapat banyak sekali. Jadi dia ikhlas menemani saya untuk cari ungkrung itu. Bagaimana mencari ungkrung itu seninya bukan main. Oleh karena itu kadang-kadang saya sering bernostalgia kalau di Wonosari itu musim ungkrung. Wah, saya paling senang. Pernah dulu sampai saya bawa ke Pontianak ya Mbak ya. Pernah. Karena saking hobinya, karena itu bernostalgia. Dari kelas 4, kelas 5 itu saya kalau musim ungkrung, saya golek ungkrung ditemani oleh kawan-kawan saya untuk membantu golek ungkrung. Nah, itu ceritanya waktu kecil SD kira-kira seperti itu. Jadi SD itu Simbah Kakung sudah sedo, tinggal Simbah Putri. Kemudian tadi berkunjung, kalau minggu saya ke Mbah Panggang, tapi kalau liburan panjang puasa saya ke Palian. Itu ceritanya. Kemudian ada yang saya juga, makanya sampai sekarang saya itu juga suka menabung, karena dari kecil Simbah itu selalu mendidik putra-putranya untuk menabung. Tapi tabungannya bukan model kayak sekarang ini di bank atau beli jago, itu bukan. Jadi ada bambu, tahu toh bambu yang gede itu, kemudian yang sebelah atasnya itu digeraji sedikit supaya uangnya bisa masuk, karena untuk memasukkan uang, ya itu dimasukkan di situ itu. Suatu saat istilahnya Mbah Doto, jadi suaminya dari Mbah Mantri itu meninggal dunia. Terus ngabari ke Panggang, terus saya bilang sama bapak, sama ibu, kalau di daerah sana itu kan karena perjalanannya kan jauh dari rumah ke makam itu. Jadi stoknya untuk sahur, tahu nggak? Sahur.
yang Oh. uang dicampur dengan beras dengan uang receh itu. Saya bilang sama bapak, Pak, celengan kula didudah dienggo sawur sedane Mbah Pak Didoto. Dudah terus langsung berikan. Jadi waktu itu ya cukup lumayan jumlahnya. Tidak saya hitung tapi langsung itu digunakan untuk sahur dari rumahnya Mbah Doto ke makam itu kira-kira ya sekitar 1,5 kilo. Jadi 1,5 kilo selalu disahuri dengan itunya beras dan uang itu. Jadi saya memang dididik oleh Bapak untuk selalu berhemat, tetapi juga selalu dididik untuk bersedekah atau memberi kepada orang yang membutuhkan. Itu ceritanya waktu SD ya. Kemudian begitu pindah, belum sampai lulus toh tadi saya bilang nomor ujian 4116J. Ya, saya pindah ke Gading karena Bapak pindah. Boyongan ke situ. Jadi karena Bapak menjadi guru di situ dan kemudian Simbah itu tahu mengenai sifat-sifat saya. Itu saya ketahui setelah Simbah itu cerita. Jadi ceritanya dia pesan kepada guru yang mengajar saya di kelas 6. Dia bilang, Pak, tolong anakku tokno wae. Ojo mbok tegur. Ojo mbok tegur ning pokoke nek ana garapan ya ben digarap dhewe. Ceritanya katanya ini katanya Simbah loh ya. Simbah itu ngapusi atau tidak saya tidak tahu. Guru saya itu lapor kepada Simbah katanya. Wah, putrane jenengan ini ternyata pinter ya Pak. Oh, gitu ceritanya. Saya roto mongkok sithik itu ya toh. Lo atase sekolah desa pindah neng gone Yojo, Kodya ya toh. Dibilang, wah, putrane pinter. Nah, ternyata ya pinter tenan. Wong nyatane begitu ujian saya lulus dan diterima di SMP Negeri 3. Ya toh. Mburi Kohinur, Jalan Pajeksan. Nah, ini ceritanya sekarang waktu Bapak SMP. Yang SD tadi sudah ya, secara garis besar seperti itu. Jadi SD-nya kecilnya Bapak itu tidak kekurangan gizi. Makan cukup. Daging ya berlimpah wes pokoknya merasa cukup lah saya. Tidak kekurangan. Begitu SMP saya masuk di kelas 1 kalau tidak salah. Jadi jumlah di SMP 3 itu kelas 1-nya 1 sampai 6, kelas 2-nya itu A sampai E, kemudian kelas 3-nya itu A sampai E juga. Pada waktu kelas 1 begitu masuk di SMP 3, wah saya rodok minder. Karena di situ banyak kawan-kawan saya dari SD yang topnya Jogja. Ada SD Netral, ada SD Ungaran, ada SD Keputran. Jadi termasuk rada ya sudah menengah ke bawah saya. Rankingnya menengah ke bawah. Tidak apa-apa saya. Saya punya prinsip, sing penting kok nek unggah-unggahan aku munggah, nek ujian aku engko lulus. Sudah itu aja. Karena saya tidak mungkin saya mau ngejar jadi juara 1, saya tidak mungkin, juara 2 juga tidak mungkin karena memang saingannya cukup berat dan saya merasa dasar-dasar ilmu saya di sekolah kampung kurang memadai. Dan semangat untuk belajar juga kurang. Dibandingkan dengan kawan-kawan saya yang fasilitasnya cukup, SD-nya SD Netral. SD Netral tahu kan? Tuh di Jalan Malioboro Wetan Dalan, Lor Hotel Mutiara. Itu SD Netral itu. Sama SD Ungaran. Ungaran itu cedake Bulak Sumur. Itu topnya. Kalau di Jogja dulu kalau sudah SD-nya mana? Ungaran. SD-nya mana? Netral. Nah, itu mesti top. Nek lulus SMP 5 ya jelas gitu. Karena topnya Jogja ya SMP 5 gitu. Lah, saya waktu itu kelas 1 itu
diulang basa Jawa oleh Pak Tosim namanya. Pada waktu mau perpisahan, jadi karena di SMP 3 itu punya karawitan, saya disuruh ikut Panem Bromo. Panem Bromo perpisahan kelas 3. Jadi perpisahan kelas 3 itu dulu kelas 3-nya itu adalah yang sekarang Sultan ke-10. Dulu namanya itu Herjuno Darpito. Kalau kawan-kawannya manggil Doromas Jun. Nah, putra-putranya Sultan itu banyak sekolah di SMP 3 itu. Adiknya juga Doromas Ibnu Prastowo, itu adik kelas. Itu juga di SMP 3. Sehingga dulu waktu di SMP 3 itu paling sering kita piknik itu kemana? Ke Keraton, karena gratis. Ke Keraton SMP 3 itu. Udah lewat Malioboro kan jalan sing kulon itu, tadi rasanya nyebrang Malioboro. Jadi saka Pajeksan langsung belok kiri, bablas tekan alun-alun paling sering. Nah, tadi saya sampaikan saya ditunjuk menjadi Panem Bromo, tim Panem Bromo. Kok dilalah? Gitu. Bukan hanya sebagai timnya Panem Bromo, tapi saya sebagai istilahnya yang bowo. Jadi saya nani sendiri waktu itu paling keren kalau sudah perpisahan SMP itu gedungnya gedung PPBI. Gedung PPBI itu Yudonogaran, ya toh. Yang paling kulon itu kanan jalan. Sekarang sudah dibongkar menjadi restoran kalau tidak salah. Itu dulu topnya itu. Kalau sudah perpisahan di SMP telu, SMP mana? PPBI. Gedung PPBI. Itu paling top. Nah, saya ditunjuk sebagai Bowo Sworo. Oleh karena itu memang saya kalau bangsane nembang-nembang Jawa itu saya lebih seneng karena dari SMP kelas 1 saya sudah tampil sebagai apa istilahnya ya sebelum tim Panem Bromo nyanyi saya duluan dan sendiri itu di depan itu. Itu kebanggaan saya di SMP 3 waktu itu. Kemudian ada pengalaman yang sangat menarik. Pada waktu saya SMP, saya diberi tugas oleh Bapak. Karena secara kebetulan ponakannya Simbah dari keluarganya Simbah, namanya Mbak Suyem, itu sekolah di SMP 7. Depannya Detera yang sekarang menjadi yang menjadi apa itu? Hartono apa itu? Hartono Mall yang pokoknya yang jadi gedung. Jadi Mburi SMP 8. SMP 7 di sana. SMP 8 atau pokoknya SMP-nya di situ. Jadi ya SMP 8. Jadi saya ini punya tugas kalau pagi boncengke Mbak Suyem ini ke SMP-nya dulu, baru saya ke Pajeksan, ke SMP 3. Kemudian nanti jamnya pulang, saya itu jemput dia. Baru bawa pulang. Itu cukup lama, kira-kira 1 tahun karena memang waktu itu belum bisa naik sepeda. Akhirnya dibelikan sepeda oleh orang tuanya, kemudian ajar, akhirnya bisa naik sepeda sendiri. Nah itu juga merupakan bagi saya bisa mensyukuri, bisa membantu dia untuk istilahnya tadi gojek, ya, ngantar jemput. Kemudian yang paling susah kalau kamu tahu, kalau kita sekolah naik sepeda itu paling susah kalau sudah bani gembos. Kalau sepedanya bani gembos itu susah sekali. Karena apa? Uang di saku tidak ada, ya. Simbah itu enggak pernah ngasih sangu, sekolah ora ono. Ora ono. Sangune yo kekuatan dan kepercayaan. Sangu uang tidak ada. Kalau sudah gembos,
Akhirnya saya harus nuntun, kemudian dibawa pulang, baru sampai rumah ditambal. Nah, pengalaman nambal ban itu, Bapak ahlinya itu. Paling susah nek bocor ki nek nggone dop. Nek meng nyambung, nek meng nambal kecil tuh. Bagi saya waktu SMP sampai dengan SMA, sampai dengan mungkin sekarang suruh nambal ban sepeda itu kecil itu. Dulu jugilnya itu pakai apa? Tahu nggak? Sendok jangan, karena itu rotok tebel. Kemudian amplasnya itu pakai apa? Pakai seng, dipakoni nganggo paku sing cilik-cilik itu sampai rapi kayak garis, nah, supaya lembut. Udah. Kemudian stok yang mesti punya itu lem. Lem ban itu namanya K3, sampai sekarang masih itu saya lihat. Udah. Game K3. Saya pernah gembos itu dari Taman Siswa deh. Tamsis rodok kidul cedake nggone bakso lenggananmu kulon dalan. Kuwi nganti tekan ngomah iki tak tuntun deh. Tekan ngomah baru ditambal. Kan main toh. Padahal sepanjang itu tuntunan itu di Menteri Supeno yang depannya itu kowe nek tuku aki kuwi. Di situ ada tambal ban. Tapi saya nggak mau nengok, wong ra ndedhe tok. Ditambal ning omah luwih ngirit. Nah itu. Nah, ini pengalaman yang memang Bapak ini ditempa dengan hidup yang istilahnya setelah pindah ke Jogja. Nah ini kondisinya Simbah agak perekonominya agak kocar-kacir. Kemudian dari segi makan pun juga kadang-kadang kurang, kalau istilahnya sekarang ora iso kenyang. Ya. Simbah dulu kalau sudah yang namanya nanak nasi, ya bagai bapak dulu, nah itu kelebihannya. Kelebihannya Mbah Putri itu kalau sudah masak, duluan adalah suami dulu. Ditaruh di piring untuk Simbah, kemudian baru dibagi-bagi untuk anaknya yang 8 sama Simbah. Bagi 8. Jadi itu pengalaman yang SMP. Sekarang pengalaman ya SMP itu ya itu tadi Panem Bromo. Kemudian saya boncengke itu. Ya, seperti itu pengalaman SMP-nya. Biasa-biasa, artinya karena di situ juga saingan saya juga anak-anak pinter yang itu terbukti begitu masuk SMA ya mesti masuk SMA 3, SMA 1. Dari situ memang otaknya dari kecil sudah pinter, dan saya kan golongannya menengah ke bawah, jadi ya agak susah untuk mencari ranking. Kemudian akhirnya lulus, karena prinsip saya yang penting aku munggah, nek unggah-unggahan, nek ujian aku lulus. Karena banyak juga di SMP itu zaman dulu itu ada yang tidak naik. Kelas 1 tidak naik, kelas 2 tidak naik, kelas 3 tidak lulus ujiannya, itu banyak. Dan saya kebetulan ya 3 tahun lulus. Kemudian akhirnya saya masuk ke SMA. Masuk SMA, diterima di SMA 6. Masuk di SMA 6 ini saya lebih minder lagi. Karena apa? SMA 6 itu untuk ukuran Jogja adalah SMA berjuis. Anak-anak orang kaya banyak di situ. Apalagi zaman dulu masih istilahnya zamannya GKBI dulu. Orang-orang pada mendirikan batik-batik itu. Wah, itu didol mori saja sudah untung. Itu kawan-kawan saya yang anak-anak juragan batik itu bukan main banyaknya. Sehingga yang namanya SMA itu sudah sepeda motor itu sudah biasa lah. Sedangkan kita ya naik sepeda. Nah, di situ saya melihat, saya masih juga merasa bersyukur karena yang namanya Sultan tadi yang 10 tadi,
Ndoro Mas Herjuno Darpito itu. Itu kebetulan juga di SMA 6. Jadi kalau saya kelas 1, dia mesti kelas 3. Ya, saya kelas 1, dia kelas 3. Nah, jadi saya kelas 1, dia pokoknya sudah keluar dari itu. Itu ternyata juga masih naik sepeda. Jadi di SMP 3 itu dari dulu asramanya putranya Sultan itu tinggalnya di Ngejaman itu. Ya. Kidul Ngejaman itu kan ada bangunan, nah disitulah putra-putra Sultan itu di situ. Tidak jadi satu tidurnya dengan Sultan, pisah di Ngejaman itu. Jadi kalau alun-alun lor itu yang sebelah pojok kidul kulon itu maju sidik kan di situ ada jam. Nah, itu Ngejaman. Nah, kidul Ngejaman itulah asramanya putra-putra Sultan. Jadi saya masih juga berbangga karena apa? Wah, putra Sultan saja masih naik sepeda, kok saya naik sepeda tidak bersyukur, salah. Saya tidak melihat kepada bagaimana kawan-kawan saya yang anak juragan itu pada naik sepeda motor dengan Vespa-nya, dengan Kawasaki-nya, dengan ya, tapi tidak apa-apalah. Saya juga bisa memanfaatkan karena saya juga bergaul dengan dia cukup baik sehingga kadang-kadang juga membantu, terutama dari segi mungkin buku dan segala macamnya. Di SMA itu kelas 1 itu masuk sore. Jadi kelas 1 itu masuk sore, paling sedih itu kalau sudah malam Jemuah Kliwon. Karo Selasa Kliwon. Itu kan ceritanya SMA 6 itu sebelah utaranya itu Jaratan, sebelah kulon itu Jaratan. Jadi kalau sudah malam itu bau dupo, bau kemenyan itu bukan main, menyengat itu. Menyengat. Nah, yang paling tidak senang kepada kondisi seperti itu adalah cewek-ceweknya. Jadi modelnya kan nanti kan lampu itu dimatikan, begitu mati gelap kan, wah don jerit-jerit itu. Jerit-jerit itu. Banyak yang do srekal itu anak-anak laki-laki itu. Do nakal-nakal SMA 6 itu. Dulu terkenal SMA 6 itu terkenal volinya itu karena sporter. Jadi sporternya itu wah kasar-kasar. Anak-anak cewek-cewek itu sudah kalau sudah ada pemain yang bagus, kemudian ketok-katoknya lepek, wah itu dihujat terus sampai dia mainnya tidak konsentrasi. Akhirnya kita menang, gitu. Jadi nanti kalau sudah pindah tempat itu, wah supporter, ayo pindah, kita geruyungi. Nah, di SMA 6 itu dulu, waktu saya masih kelas 1, kelas 2, kelas 2, itu ada program mau diseragamkan. Wah, kan ceritanya kan anaknya berjues gitu. Wah, ada gugat sing terutama cah wedok-wedok itu. Seragamnya kan meng dino Senin. Putih apa itu? Putih drill. Putih drill nek dulu. Putih drill. Do ora gelem. Mergo nek sing cah wedok sing do ayu-ayu ki kan bendina do salin mulai Selasa sampai Setu itu mamerke bajunya, karena tidak mau disuruh seragam, akhirnya dihukum sama guru olahraga. Oh, guru olahraga hukum. Semua murid berada di lapangan, yang sekarang sudah bangunan jadi aula itu, Dek Tera. Dulu lapangan itu, sing mepet makam itu. Wah, itu dihukum, dikon push up, dikon dundung di situ. Tetap tidak mau. Tetap tidak mau. Akhirnya di bawah lifting saya baru mau. Senin, Selasa, Rebu kalau nggak salah seragam, terus tambah. Sampai sekarang hari-hari seragam. Nah itulah. Jadi dulu, wah paling kompak itu dulu kalau sudah SMA 6. Sing anake wong ora duwe, sing anake wong duwe kon seragam dina Senin tekan Rebo ora gelem. Geleme ming Senin. Geleme ming Senin nek pas upacara. Itu ceritanya. Lah dulu zaman SMA itu kebetulan
saya itu sudah belajar dari pengalaman Pak D. Pak D dulu nggak ada yang ngajari. Jadi disuruh milih kalau dulu Pak D itu. Kamu SMA-nya kelas 2 naik apa? Sosbud, Paspal. Pak D ndelok bocah sing ayu. Pak D itu sos Pak, oh milih sos Pak D itu. Padahal sebetulnya boleh naik pas atau pal. Nah, Bapak itu karena sudah punya pengalaman, karena apa? Kalau saya milih pas atau pal, saya nanti bisa kemana-mana. Ke kedokteran bisa, ke teknik bisa, ke ekonomi bisa, ke hukum bisa. Nah itu. Jadi Pak D itu istilahnya sebagai bulldosernya penjajah awal dari sistem sekolah. Karena Simbah dulu itu punya komitmen begini. Selama kowe isih SD, kowe isih iso tak wulang. Ning nek wis SMP munggah kowe golek ilmu dhewe-dhewe. Nah, gitu loh. Simbah itu gitu, karena begitu SMP, Simbah wis ora iso ngajari. Isane yang minta tekan SD. Jadi kita juga golek ilmu. Sekolah ki piye to carane? Ya, tumbale Pak D itu pindah sos gitu. Ditari suruh naik sos. Akhirnya ya fakultas hukum, fakultas sospol yang seperti itu, yang kalau sekarang istilahnya apa? Pas karo pal kuwi IPA karo IPS. Pak D milih IPS. Oh, Bapak milih IPA kok mau. Milih IPA Bapak. Karena ibarat kita jalan itu kita di perempatan.